Pemirsa, sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar, membuat pengunjung dan karyawan panik. Api diduga muncul dari lantai bawah gedung. Dalam video amatir ini, asap keluar dari gedung Grand Mall Kota Bekasi, Jawa Barat. Seluruh pengunjung dan karyawan panik meninggalkan gedung. Sebagian karyawan membawa sepeda motor yang terkunci untuk dibawa ke halaman gedung. Menurut karyawan mal, asap tiba-tiba masuk ke seluruh ruangan hingga membuat pengunjung dan karyawan berlarian mencari pintu keluar. 5 mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Empat sama lantai 2, api besar sih lantai 2 katanya. Saya nggak tahu sumbernya dari mana. Kalau lantai 2 itu bagian apa, Bu? Tempat apa maksudnya gitu? Masih aktif Matahari, departemen store, sama yang lainnya masih aktif. Belum diketahui penyebab kejadian ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Hilang kendali saat melaju kencang, truk kontainer menabrak truk sampah di arah berlawanan di Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sopir truk kontainer luka parah. Sebuah kontainer menabrak truk sampah dari arah berlawanan di Jalan Raya Narogong, Pangkalan 3, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Kerasnya benturan membuat kepala truk kontainer hancur. Tabrakan ini juga membuat badan truk kontainer melintang hingga menutup jalan dan menimbulkan kemacetan hingga 5 km. Akibat kejadian ini, sopir truk kontainer mengalami patah kaki dan dievakuasi ke rumah sakit. Kondisi kedua kendaraan rusak parah, baik truk kontainer maupun truk sampah. Kecelakaan terjadi saat truk kontainer melaju dengan kecepatan tinggi dari arah Kota Bekasi menuju Cilengsi, Kabupaten Bogor. Namun diduga sopir kontainer hilang kendali hingga masuk ke jalur berlawanan dan langsung menghantam truk sampah dari arah depan. Dia dari arah sono, dia senggolan sama mobil depan, ngebuang ke saya. Jadi saya udah menghindar, kena. Lagi kenceng itu? Iya. Itu dia muatan apa dia? Usai kejadian, kedua truk dievakuasi ke pinggir jalan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Tabrakan antara mobil pemadam kebakaran dan pengendara motor terjadi di perempatan alun-alun Sragen, Jawa Tengah. Seorang pemotor tewas. Ironis, saat kejadian mobil pemadam sedang menggelar simulasi waktu penanganan kebakaran. 2 orang pengendara motor tergeletak di perempatan alun-alun Sragen, Jawa Tengah, usai terlibat tabrakan dengan mobil pemadam kebakaran. Akibatnya 1 pengendara motor tewas, sementara temannya luka berat. Saat kejadian, mobil damkar sudah menyalakan sirine karena sedang menggelar simulasi waktu atau response time penanganan kebakaran. Polisi menyelidiki kejadian ini. Kolonel Prianto didakwa pasal berlapis pembunuhan berencana hingga penghilangan jenazah sejoli korban tabrak lari di Nagrek, Bandung, Jawa Barat. Dalam sidang perdana di Pengadilan Militer, terdakwa Kolonel Prianto tidak mengajukan eksepsi atau bantahan. Pengadilan Militer Tinggi 2 Jakarta melakukan sidang kecelakaan lalu lintas yang menewaskan pasangan kekasih di Jalan Raya Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Desember tahun lalu. Sidang ini mengagendakan pembacaan dakwaan oleh auditor militer. Berlangsung sekitar 1,5 jam, terdakwa Kolonel Infantri Prianto tidak mengajukan eksepsi. Sidang akan dilakukan kembali 15 Maret mendatang dengan agenda pemeriksaan sejumlah saksi. Warna biru, P 1 buah SIM card nomor sekian, Q 1 buah charger HP milik Oppo, R 1 buah charger HP merek Realme, S 1 lembar kopi cek in hotel Ibis Master Bandung. Akibat perbuatannya, Kolonel Infantri Prianto didakwa pasal berlapis mulai dari pembunuhan berencana hingga penghilangan jenazah dengan sengaja.
Salsabila 14 tahun dan Handi Saputra 18 tahun Desember tahun lalu ditabrak mobil oknum TNI di kawasan Nagrek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Alih-alih kedua korban dibawa mobil pelaku untuk diobati, namun warga menemukan jasad sejoli tersebut pada dua lokasi berbeda di kawasan Jawa Tengah. Dari Jakarta, Yasmin Atania, Ilham Elias Pratama, Rizky Ihwal Juansah melaporkan. Nekat menodongkan pistol ke pengendara ojek online, seorang pria diamankan warga di Jalan Pangkalan Jati, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku yang diduga mabuk hendak memeras uang pada pengemudi ojek online. Seorang penumpang ojek online yang diduga mabuk diamankan warga di Pangkalan Jati, Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku menodongkan pistol jenis airsoft gun pada pengemudi ojek online yang diduga hendak memeras sejumlah uang. Dari tangan pelaku, polisi menemukan pistol jenis airsoft gun. Pelaku memesan ojek online dari Bintara, Bekasi untuk diantar ke kawasan Jakarta Timur. Sampai jalan ini jalan kosong, dia ngeluarin pistol, terus kita panik. Itu ada nongkrong di sini nih, udah berhenti di sini, tujuannya ke Marta Pilar. Terus lu sempat nodongin atau gimana? Enggak, dia ngeluarin, kita pegang tuh pistolnya, tapi dia jatuh gitu. Menghindari amuk massa, pelaku beserta barang bukti dibawa ke Polsek Duren Sawit. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Dua sepeda motor sport di rumah kos di Jalan Percetakan Negara, Johar Baru, Jakarta Pusat hilang dicuri. Aksi pelaku menjebol gembok pagar rumah kos terekam CCTV. Tiga pelaku yang berboncengan sepeda motor beraksi di rumah kos di Jalan Percetakan Negara 2, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pelaku merusak gembok pagar dan membawa kabur dua sepeda motor sport milik penghuni kos. Satu pelaku berada di motor mengawasi situasi. Pencurian motor terjadi jelang subuh saat penghuni kos tidur. Kedua korban baru menyadari motor mereka hilang saat akan berangkat bekerja. Jam kira-kira pagi kan saya keluar buang sampah gitu. Terus motor nggak ada lagi. Terus 1 jam setelah itu orang atas juga turun. Ternyata dia lapor juga kehilangan motor. Jadi total motor hilang itu jadi 2. Berbekal rekaman CCTV, kedua korban telah melaporkan pencurian ini ke Polsek Johar Baru. Dari kejadian ini diingatkan agar menggunakan kunci pengaman tambahan saat memarkirkan kendaraan di pinggir jalan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Hanya karena tersinggung, seorang kakek tega menghabisi nyawa kekasih yang sudah bertahun-tahun hidup bersamanya. Pelaku kesal, korban berkata kasar saat ditanya alat untuk menyadap karet. Sejumlah barang bukti diantaranya sebilah senjata tajam disita polisi pada kasus pembunuhan seorang nenek di Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Peristiwa yang terjadi pada November tahun lalu berawal dari pelaku yang emosi saat mendengar jawaban kasar korban ketika kakek 56 tahun tersebut mencari pahat untuk menyadap karet. Secara spontan pelaku mengambil sebatang kayu dan menganiaya korban hingga tewas. Usai beraksi, pelaku kabur dan selama beberapa bulan berpindah tempat. Selama 7 tahun korban dan pelaku hidup bersama tanpa ikatan pernikahan. Namun setahun terakhir berpisah karena tidak ada kecocokan. Pada saat itu suasana sudah tidak harmonis atau tidak ada kecocokan. Akhirnya pelaku tersinggung dengan perkataan dan kata-kata korban, sehingga pelaku melakukan perbuatannya, menganiaya pelaku korban sampai meninggal dunia. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Julius Sinaga melaporkan. Menjadi tersangka dan ditahan, polisi segera menyita harta Crazy Rich Medan, Indra Kents. Kekasih dan calon mertua Indra Kents juga ikut diperiksa polisi. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap di Sergap.